Kisah keluarga Nabi Zainab binti Jahis, akhir hayat sang panjang tangan. Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya, bahwa Zainab binti Jahis radhiyallahu anha lahir dari keluarga terpandang dan terhormat. Ia adalah putri dari bibi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Zainab memiliki hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, dari sisi pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab memiliki keistimewaan dibanding istri-istri Nabi lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tanpa wali dan saksi. Disebutkan bahwa Zainab binti Jahis khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki rumahnya bersama Umar bin Khattab. Ternyata Zainab sedang sholat dan berdoa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dia adalah wanita yang suka beribadah dengan tekun dan khusyuk." Zainab binti Jahis sangat terkenal dengan banyaknya ibadah yang dilakukannya. Aisyah pernah berkata tentang Zainab, "Aku belum pernah menemukan wanita yang lebih baik agamanya, paling bertakwa kepada Allah, paling jujur perkataannya, lebih menyambung silaturahim, lebih besar sedekahnya, lebih kuat pengorbanan dirinya atas sedekah, dan usahanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi Zainab." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pernyataan yang secara tidak langsung menyanjung Zainab, sekaligus merupakan keistimewaan yang besar baginya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya." Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul, maka mereka saling menjulurkan tangan masing-masing untuk mengukur siapa di antara mereka yang paling panjang tangannya. Mereka sering melakukan hal itu sampai Zainab binti Jahis meninggal dunia. Zainab memiliki postur tubuh yang pendek dan tentu tangannya tidak lebih panjang dari tangan-tangan istri yang lain. Akhirnya mereka baru menyadari bahwa sesungguhnya yang dimaksud orang yang panjang tangan adalah yang paling banyak bersedekah. Semasa hidupnya Zainab binti Jahis memang seorang pekerja keras. Ia suka melakukan kerajinan tangan, menyamak kulit dan menjahitnya menjadi alat-alat tertentu lalu menjualnya ke pasar. Dan hasil usahanya tersebut dia sedekahkan. Kegiatan tersebut ia lakukan tanpa melalaikan tugasnya sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kedermawanannya tidak pudar dan kezuhudannya masih melekat. Hatinya tidak terikat dengan dunia dan perhiasannya. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tunjangan. Ketika tunjangan pemerintah ditetapkan, Umar bin Khattab mengirimkan tunjangan kepada Zainab binti Jahis yang memang telah menjadi haknya. Utusan Umar sampai di rumah Zainab untuk mengantarkan hak tersebut. Lalu Zainab berkata, "Semoga Allah mengampuni Umar. Sebaiknya engkau berikan ini kepada saudari-saudariku yang lain yang lebih membutuhkan." "Semua ini milikmu, wahai Zainab." Subhanallah. Zainab langsung mundur dan berlindung di balik tirai, lalu berkata, "Tumpahkanlah, lalu letakkan kain di atasnya." Zainab kemudian berkata kepada Barozah binti Rafi, "Masukkan tanganmu ke bawah kain itu, lalu ambillah segenggam dan berikan kepada Bani Fulan, lalu ambil lagi dan berikan kepada Bani Fulan." Zainab membagikan tunjangan tersebut kepada kalangan keluarganya, anak-anak yatim dan orang-orang yang membutuhkan. Uang tersebut hanya tersisa sedikit. Barozah lalu berkata, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Ummul Mukminin. Demi Allah, kita punya hak atas harta ini." "Kalau begitu, kalian ambillah yang tersisa di bawah kain itu." Ternyata sisa uang yang mereka dapat hanya sekitar 85 dirham. Zainab lalu menengadahkan tangannya ke atas seraya berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan saya menerima tunjangan lagi dari Umar setelah tahun ini."
Setelah selang beberapa saat di tahun yang sama, Zainab meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, Zainab binti Jahis radhiyallahu anha tidak meninggalkan warisan sedikit pun karena ia telah mensedekahkan semua harta yang dimilikinya. Zainab binti Jahis meriwayatkan 11 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hadis yang diriwayatkan terbilang sedikit, tapi ia adalah perawi hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj yang sahih. Menjelang wafat, Zainab pernah berkata, "Sesungguhnya saya telah menyiapkan kafanku sendiri. Barangkali Umar akan memberikan kafan untukku. Maka jika ia benar-benar membelikannya untukku, maka sedekahkanlah salah satu kain kafan itu. Seandainya memungkinkan, jika kalian telah memasukkan tubuhku ke liang lahat dan dapat mensedekahkan kain di bawahku, maka lakukanlah." Zainab meninggal pada tahun 20 Hijriah. Dia adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali meninggal setelah beliau wafat. Ia meninggal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab yang mensolatkan jenazahnya, sedangkan yang memasukkan ke liang lahat adalah mahramnya. Mereka adalah Usamah bin Zaid, Muhammad bin Abdullah bin Jahis, Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahis, Muhammad bin Talhah bin Ubaidillah. Zainab dimakamkan di pekuburan Baqi. Demikianlah kisah tentang Zainab binti Jahis. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain adalah: pertama, kita dapat meneladani sifat Zainab yang rajin beribadah dengan tekun dan khusyuk. Kedua, hendaknya kita dapat menjadi sosok yang rajin dalam melakukan kebaikan seperti halnya yang dilakukan oleh Zainab yang giat bekerja dan gemar bersedekah. Ketiga, para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapat kemuliaan menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak mengandalkan hal tersebut. Justru mereka menjadi teladan dalam ibadah dan sifat-sifat mulia lainnya. Wallahu a'lam bishawab.